Tuhan, Sekolah Minggu Liburan kembali lagi pada tahun ini. Dengan program Sekolah Minggu Langsung via Google Meet, anak-anak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Setiap hari Minggu pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai tanggal yang tertera, kita akan melakukan banyak aktivitas kreatif dan juga banyak permainan seru lainnya. Eits, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi anak yang rajin hadir setiap minggunya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Kak Yuli atau Kak Surta di nomor ini untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus.
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, kekuatan dan semangat tetap ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudaraku yang kekasih. Sudah ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Imanilah saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Ia mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Jadi bersukacitalah karena Tuhan. Semoga saudara diberkati dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 27 Juni tahun 2021 kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur pasal 52. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami masih hidup sampai hari ini. Terima kasih buat segala berkat Tuhan yang kami rasakan maupun yang tidak kami sadari. Kalau kami masih hidup, sehat, dapat beribadah memuji Tuhan, diselamatkan, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, sering kami berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah dan sucikanlah kami oleh karena kuasa darah Tuhan. Dan mohon kesanggupan untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Agar doa kami didengar Tuhan, dosa kami diampuni. Bapa, kami haus dan rindu akan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami berbahagia. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita dengar dari audio Alkitab Bersuara Mazmur 52 sambil membuka Alkitab kita dan mengikutinya dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya.
Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara, kesetiaan kepada Tuhan tidak membuat orang percaya bebas dari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Kali ini Alkitab memberi contoh penderitaan hidup orang saleh karena kejahatan orang lain, yaitu tentang penderitaan Daud, penderitaan keluarga besar Imam Ahimelek bin Ahitub, dan penduduk Nob, kota Imam itu, karena kejahatan yang dilakukan oleh Doeg, orang Edom, dan Saul, raja Israel yang pertama. Semuanya itu tercatat, saudara, latar belakangnya di dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, orang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Karena hal ini, maka ketika Saul tahu bahwa Daud sudah melarikan diri karena tidak mau dibunuh oleh Saul yang iri hati kepada Daud, dan mencari-cari di mana Daud bersembunyi, maka di 1 Samuel 22 ayat 9, lalu menjawablah Doeg orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu," maksudnya Daud, "datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub." Dan selanjutnya, maka marahlah Saul karena menganggap imam
di Nob itu membela Daud dan tidak lagi menghargai Saul. Lalu dia memerintahkan untuk membunuh para imam itu. Tetapi para penjaga tidak berani. Maka majulah Doeg memarang para imam itu. Doeg membunuh pada hari itu 85 orang imam. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba, dibunuhnya dengan mata pedang. Jadi Mazmur ini tentang kejahatan yang dilakukan oleh Doeg orang Edom dan Saul yang membunuh imam-imam Allah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, padahal mereka tidak salah. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan menghukum setiap pelaku kejahatan. Berarti kita harus sungguh-sungguh takut untuk hidup melakukan yang jahat. Tidak mau, benci melakukan kejahatan. Kita harus hidup sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, maka nantikanlah Tuhan untuk menjadi hakim bagi semua orang. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengajarkan saya dan saudara untuk menguatkan hati, bertekun dalam iman. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang menyusahkan. Sebab itu mari menguatkan hati supaya bisa tekun dalam iman, dalam percaya. Sebab untuk masuk kerajaan Allah, setiap orang percaya harus siap mengalami banyak sengsara. Karena kita tinggal di dunia yang jahat ini. Kitab 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 mengajarkan bahwa 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 bahwa setiap orang percaya dipelihara, dilindungi oleh kekuatan Tuhan terhadap semua kuasa kejahatan yang tujuannya mau menghancurkan pengharapan keselamatan dalam Kristus. Itu tujuannya. Tubuh kita bisa mati, tetapi iman percaya kita jangan mati. Tetap berharap kuat di dalam Kristus. Sebab itu saudara, sebagai orang percaya kita harus selalu hidup dalam iman. Percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa, sehingga sanggup menghadapi pencobaan. Tetap tabah, tetap setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, semua masalah itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman saya dan saudara. Dan akhirnya hidup kita menghasilkan pujian, kemuliaan, dan hormat bagi Tuhan. Bacalah Roma 8 ayat 18 sampai 39. Roma 8 ayat 18 sampai 39. Mengajarkan bahwa semua penderitaan yang kita alami pada zaman ini selama masih di dunia tidak berarti bila dibandingkan dengan berkat-berkat, dengan kemuliaan yang tersedia, yang akan dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya, taat, dan setia sampai pada kedatangan Kristus yang kedua atau sampai mati. Roh Kudus menolong setiap orang percaya untuk bisa berdoa. Roh Kudus akan memohonkan kepada Allah Bapa untuk keperluan-keperluan kita. Tentu yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita harus menghadapi penderitaan, bukan karena dosa atau kesalahan kita, ingatlah Roma 8 ayat
28. Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan untuk saudara. Saudara boleh buka juga, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Jadi bahwa melalui penderitaan Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan untuk memproses hidup saya dan saudara agar tambah serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya akan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita harus mengalami pencobaan dan penderitaan, terutama pada masa-masa ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa menang di atas pencobaan tersebut. Yang pertama, pertimbangkan benar mengapa kita harus menderita. Jika itu karena kesalahan, kelalaian, atau dosa kita, segera bertobat. Tetapi jika itu bukan karena kesalahan, dosa, kelalaian kita, minta hikmat dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, walaupun kita harus menghadapi penderitaan yang berat. Jangan sekali-kali menyangkal kasih Tuhan pada kita. Walaupun banyak masalah, tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Setiap hari mari berjaga-jaga di dalam doa yang sungguh-sungguh. Cari Tuhan, nantikanlah Tuhan melakukan intervensi, pertolongannya, mujizatnya. Harapkan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Harapkan Tuhan melakukan perbuatannya yang dahsyat. Tetap berharap, tetap percaya. Untuk menguatkan iman percaya, baca firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan pada saat kesukaran. Misalnya Mazmur 11, Mazmur 16, Mazmur 23. Ya saudara. Melalui doa, melalui membaca firman, melalui pimpinan Roh Kudus, melalui nasihat orang percaya yang saleh, yang dewasa di dalam Kristus, kita akan mengerti. Kita akan mengerti mengapa terjadi dan apa yang harus dilakukan. Sepanjang masa penderitaan yang harus saya dan saudara alami, ingatlah firman Tuhan bahwa di dalam Wahyu 21 ayat 4, kita harus menantikan dengan penuh harapan ketika Tuhan menghapus segala air mata dan tidak ada lagi maut dan tidak ada lagi perkabungan dan tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Yang ada hanyalah sukacita bersama Tuhan di sorga. Jadi mari saudara, kuat di dalam Tuhan, kuat karena Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan dapat belajar hari ini dari Mazmur 52. Kami belajar bahwa hidup di dunia ini
Kami harus siap menghadapi banyak masalah. Kami harus introspeksi diri. Apakah itu terjadi karena kesalahan kami sehingga kami harus segera bertobat? Atau itu terjadi bukan karena kesalahan kami? Kami perlu hikmat dari Tuhan. Bapa, tambahkanlah percaya kami sehingga kami kuat di dalam iman. Tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Bapa, kami berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberi hati yang mau berdoa mencari Tuhan setiap hari. Karena pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat. Hanya Tuhan, Engkaulah andalan kami. Tolong kami Tuhan. Waktu kami membaca firman-Mu, bukakan pengertian kami supaya kami kuat dan terhibur. Kami bersyukur kalau hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kami harus setia sampai akhir. Sebab di sorga yang ada hanya sukacita bersama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Sehingga di tengah masa-masa sulit ini kami tetap kuat karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami mohon berkat Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu, untuk orang tua mereka, dan guru-guru sekolah minggu. Pada masa liburan ini ada sekolah minggu liburan. Kami mohon hikmat Tuhan, urapan Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Orang tua mendorong, dan guru-guru bersemangat melayani Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Juga untuk para remaja, anak muda, kaum wanita dan kaum pria. Mohon berkat Tuhan. Sehingga kuat di dalam Tuhan. Mohon Tuhan menolong melawati saudara-saudara kami yang sakit. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Mohon mujizat Tuhan dinyatakan. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi persoalan dalam kehidupan. Tuhan mengerti dan kami tahu Tuhan peduli. Setiap kali saudara kami berseru menjerit kepada Tuhan, kiranya penghiburan, hikmat dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Permuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami. Negeri kami rindu negeri kami Tuhan. Diberikan Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, lawatilah Tuhan. Dan pakailah kami, apa yang bisa kami lakukan, supaya Injil Kristus dapat disebarluaskan. Dan banyak orang boleh percaya dan menerima Tuhan dan diselamatkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan doa ini kami yakin sesuai kehendak Tuhan. Yang menghendaki setiap orang boleh diselamatkan. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Beri mereka takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat supaya dapat memimpin negeri ini dengan jitu. Sehingga keluar dari krisis-krisis yang ada. Karena berkat Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami minggu yang akan datang. Akhir bulan Juni di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kepada Tuhan sumber hidup kami. Kepada Tuhan kami berserah. Kami percaya Engkau Immanuel. Amin. Mari angkat tanganmu saudara. Terima berkat dari Tuhan, imani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Ia melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai dan sejahtera. Hikmat, hati yang taat, kuat di dalam Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani. Apapun yang kau kerjakan, kalau itu untuk hormat kemuliaan Tuhan, diberkati. Di dalam nama Bapa
Anak dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin.